Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 10 MIPA 7 yang beranggotakan 1. Naswa Salsabila P. absen 25, 2. Novi Arafat A. absen 26, 3. Nunki Liontin M. absen 27, 4. Puspita Chandra D. absen 28, 5. Revi Avinda P. absen 29, 6. Rizkia Nurayudya F. absen 30. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai Kerajaan Majapahit. Saya sebagai perwakilan kelompok akan menyampaikan 5 poin penting mengenai Kerajaan Majapahit. Kita mulai dari poin pertama, yaitu mengenai lokasi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di Tarik Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Poin kedua, mengenai raja yang memerintah. Dalam Kerajaan Majapahit, terdapat beberapa raja yang pernah memerintah kerajaan tersebut. 1. Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan raja pertama sekaligus pendiri Majapahit yang naik tahta dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. 2. Jayanegara. Raja Jayanegara merupakan putra dari Raden Wijaya. 3. Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi merupakan raja yang mengawali kejayaan Kerajaan Majapahit. 4. Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja keempat sekaligus raja yang berhasil membawa Majapahit di puncak kejayaan sehingga mendapat gelar Raja Sanegara. 5. Kusumawardhani Wikramawardhana. Kusumawardhani Wikramawardhana adalah ratu yang memimpin pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. 6. Suhita. Raja Suhita merupakan putra Wikramawardhana dari seorang selir yang menjadi alasan lahirnya konflik di kerajaan dan terjadilah perang saudara selama 5 tahun. 7. Kertawijaya. Pada tahun itu, ia menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Wijaya Parakrawardhana. 8. Raja Sawardhana. Raja Sawardhana bergelar Sinagara Raja Majapahit. Terdapat banyak dugaan terkait siapa sebenarnya beliau. 9. Purwawisesa. Setelah mengalami kekosongan kekuasaan selama 3 tahun, akhirnya mendapat raja baru yaitu Purwawisesa. Pada masa pemerintahannya, diwarnai dengan bencana gunung meletus yang sering terjadi. 10. Kertabumi. Kertabumi disebut juga Prabu Brawijaya sekaligus raja terakhir Kerajaan Majapahit. Namun, saat memimpin, pemerintahan Majapahit sudah berada di ambang keruntuhan. Poin ketiga mengenai kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan juga sebagai negara maritim. Karena hal tersebut sudah jelas bahwa ekonomi Kerajaan Majapahit menitik beratkan pada bidang pertanian dan pelayaran. Poin keempat, mengenai kehidupan sosial Kerajaan Majapahit. Di kehidupan sosial masyarakat, Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India, karena kerajaan ini bercorak Hindu. Terdapat 4 sistem kasta, yaitu Brahmana, Kastriya, Waisya, dan Sudra. Berdasarkan aspek kedudukan sosial, status wanita lebih rendah dibanding pria. Berdasarkan aspek kebudayaan, Kerajaan Majapahit berkembang pesat, terutama di bidang seni dan sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan. Dan poin terakhir mengenai peninggalan Kerajaan Majapahit. Terdapat beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Situs Trowulan. Situs Trowulan tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai situs upacara sawah, pasar, waduk, dan lain-lain. 2. Candi Sukuh.
Candi Sukoh merupakan peninggalan kerajaan dengan bentuk piramid dan memiliki sedikit warna merah. Warna merah didapat dari bahan penyusunnya yaitu batu andesit. 3. Candi Jabung. Candi Jabung memiliki struktur yang sama dengan Candi Bahal peninggalan Sriwijaya. Bangunan ini disusun dari batu merah lengkap dengan ukiran relief dan bentuk tubuh bulat di atas kaki candi tingkat 3 berbentuk persegi. 4. Gapura Banjang Ratu. Gapura Banjang Ratu berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci dan merupakan gapura terbesar sepanjang masa Kerajaan Majapahit. 5. Candi Tikus di Majapahit. Disebut Candi Tikus karena saat ditemukan menjadi sarang tikus. Bangunan ini memiliki bentuk seperti pertirtaan sehingga disebut tempat pemandian dan juga tempat menampung air untuk masyarakat. 6. Candi Cetha. Bangunan ini bercorak Hindu sehingga sering digunakan peziarah Hindu untuk pemujaan. Ditemukan dalam bentuk reruntuhan yang memiliki 14 punden berundak dan relief tubuh manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.